Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatihar Hakiki dengan NIM 112301820001005. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah tutorial bagaimana cara mendownload Slim dan mengaplikasikannya. Baik, langsung saja ke langkah yang pertama. Pastikan dulu kita memiliki koneksi internet yang stabil. Kemudian langkah yang kedua, kita bisa saja langsung menuju Google Chrome. Nah, di sini bisa kita ketikkan saja yang namanya Slims. Nah, setelah muncul kita pilih bagian yang paling atas. Setelah itu kita scroll ke bawah. Lalu di sini ada beberapa pilihan. Ada MS Windows Portable 32 bit, MS Windows 64 bit, zip file 49 MB, TargetZ 46,8 MB. Nah, di sini saya menggunakan yang MS Windows 64 bit. Nah, cara mendownloadnya gampang saja. Kita tinggal klik seperti ini. Nah, dia otomatis terdownload. Muncul di sini, ya. Ukurannya lumayan besar, sekitar 234 MB. Dikarenakan saya sudah mendownloadnya, jadi saya tidak perlu untuk mendownloadnya kembali. Oke. Nah, setelah selesai terdownload, maka filenya akan muncul seperti ini. Nah, yang ini seperti ini. Ini sudah saya download beberapa pekan yang lalu. Nah, setelah filenya muncul, kita bisa saja ekstrak dengan cara klik kanan. Lalu ekstrak all. Nah, tinggal klik saja nanti, tunggu beberapa saat, maka hasilnya akan muncul seperti ini, yang HMD 64. Nah, setelah itu kita buka terlebih dahulu HMD 64-nya. Nah, lalu di sini ada beberapa pilihan. Ada HTTPD dan MariaDB. Nah, HTTPD dan MariaDB ini kita buka. Oke, yang pertama ini dulu. Nah, di sini akan muncul sebuah codingan. Nah, kita minimize saja. Lalu MariaDB-nya kita buka. Oke, dia juga sama, muncul sebuah codingan juga. Lalu kembali kita minimize. Selanjutnya kita kembali lagi ke Google Chrome. Nah, sebentar, mohon maaf. Nah, setelah itu di sini kita bisa ketikkan seperti ini. Seperti codingan yang diperintahkan di sini. Nah, codingan di sini memerintahkan bisa kita untuk mengetik localhost 28089. Oke. Kita samakan saja localhost 28089. Nah, kita enter saja. Nah, maka tampilannya akan muncul seperti ini. Nah, bagaimana cara untuk login ya? Oke, cara untuk loginnya kita
ke bagian informasi terlebih dahulu. Lalu di sini kita ganti, hapus dulu sampai sama dengan, lalu kita ganti dengan ketikan login. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, untuk nama akun dan kata sandi, nama akunnya kita bisa ganti menjadi admin. Kemudian untuk kata sandinya juga kita samakan seperti nama akun, yaitu admin juga. Admin. Oke, langsung saja kita masuk. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian setelah ini kita akan memasukkan beberapa buku ke dalam bibliografi. Nah, di sini bibliografinya sudah ada beberapa buku yang sudah saya masukkan. Ya, coba saja kita klik salah satu buku yang sudah dimasukkan untuk melihat contoh hasil. Nah, untuk masukkan bukunya kita bisa masukkan judul, terus pengarangnya, edisi, dan lain sebagainya. Cara untuk menambahkannya sangat mudah sekali, yaitu kita bisa ke bibliografi terlebih dahulu, lalu kita tambah bibliografi baru. Nah, untuk masukkannya itu kita bisa saja mengambil contoh dari misalnya saya mau mencontoh dari Opak Win Jakarta. Nah, di sini kan terdapat banyak buku. Nah, kita klik saja salah satu buku yang ingin kita ambil untuk jadikan sebagai contoh. Misalkan saya buku yang ini dengan judul Sang Pemilik Strategi Global. Nah, lalu di sini ada beberapa tentang buku tersebut, info tentang buku tersebut gitu. Seperti judul utamanya siapa, apa pengarangnya siapa gitu. Terus terbitnya di mana. Semua ini kita bisa langsung copy paste aja ke yang tadi sini. Nah, judulnya apa, pengarangnya siapa, edisi keberapa, sampai bawah gitu. Sampai cover bukunya juga kita bisa saja screenshot dulu dari buku yang tadi, misalkan screenshot dulu dari sini gitu, baru nanti kita masukkan ke sini gitu. Nah, setelah selesai kita bisa langsung simpan. Nanti eh, otomatis akan muncul di sini tuh. Kemudian untuk keanggotaan gitu, misalkan nih ada salah satu anggota ingin meminjam buku yang sudah kita masukkan gitu. Bagaimana sih cara anggota tersebut untuk bisa minjam buku yang sudah kita upload di sini gitu. Nah, sebelum itu anggota tersebut harus mendaftar menjadi anggota. Caranya dengan ke bagian keanggotaan. Nah, oke, di sini sudah ada beberapa anggota gitu. Yang pertama ada Fatir, saya sendiri, dan yang kedua Sumanto gitu. Nah, untuk menambahkan anggota yang baru kita bisa uh, ke bagian tambah anggota. Nah, oke, di sini ada beberapa kolom ya, seperti ID anggota, nama anggota, tanggal lahir. Nah, untuk ID anggota di sini kita dibebaskan untuk mengisi ID anggota apa saja. Tidak ditentukan kriteria khususnya. Kalau saya memasukkan name saya sendiri itu agar tidak mudah lupa gitu. Oke, misal saya contoh saya masukkan ID anggota 110. Nah, untuk nama anggotanya misalkan Ferdiansyah. Nah, kemudian di sini kita bisa isi tanggal lahirnya,
anggota sejak tanggal sekarang ya. Berarti tanggal 8 bulan 7 2024. Tanggal registrasi juga sekarang. Nah, berlaku hingga ini eh, dibebaskan saja gitu. Misalkan untuk setahun ke depan gitu. Berarti tanggal 8 bulan 7 2025. Nah, institusi UN Syarif Hidayatullah. Nah, untuk alamatnya saya mengambil contoh misalkan ini alamat suratnya juga bisa kita isi email saja ya. Misalkan tadi namanya Ferdiansyah. Nah, berarti emailnya ferdiansyah@gmail.com. Nah, nomor teleponnya juga bisa diisi. Untuk nomor fax, jika tidak ada bisa dikosongkan saja. Nomor identitas, nah ini bisa kita masukkan nomor identitas NIK, bisa saja kita bisa masukkan NIK. Masukkan 327. Nah, catatan tidak ada, tindak keanggotaan tidak perlu. Nah, foto. Nah, untuk foto di sini kita bisa mengambil foto yang sudah ada di dokumen kita gitu. Atau bisa saja kita langsung uh, mengambil lewat kamera secara langsung. Jika sudah tinggal kita bikin kata sandi gitu. Misalkan kata sandinya 1 2 3, ini juga kata 1 2 3. Oh ya, untuk surel di sini kita bisa samakan saja ya, eh, seperti alamat surat. Nah, setelah semuanya selesai, eh, kemudian kita langsung saja klik simpan. Oh ya, ini karena ID-nya sudah terpakai, maka kita ganti ya menjadi 111. Oke, di sini kita bisa saja langsung klik simpan. Nah, otomatis si Ferdiansyah ini sudah resmi menjadi keanggotaan gitu. Nah, misalkan dari beberapa anggota ini ingin meminjam buku gitu, yang tadi sudah di-upload di bibliografi. Bagaimana sih cara untuk meminjamnya? Cara anggota ini untuk bisa meminjam buku-buku tersebut dengan cara kita ke bagian sirkulasi terlebih dahulu. Misalkan tadi si Ferdiansyah mau meminjam buku, berarti kita masukkan terlebih dahulu ID anggota Ferdiansyah. Nah, ini ya Ferdiansyah. Oke. Nah, di sini kita langsung saja mulai transaksi. Nah, kemudian di sini kita disuruh memasukkan kode eksemplar atau barcode. Nah, cara untuk memasukkan kode eksemplar atau barcode-nya, kita bisa kembali dulu lihat ke bibliografi. Nah, misalkan si Ferdiansyah tadi ingin meminjam buku ini Ajax Creating Web Page. Nah, yang ini kita klik dulu. Lalu di sini sudah ada nih eh, pembuat nomor eksemplar. Nah, di bawahnya ada kode ini yang B0001. Nah, ini kita masukkan ke dalam sirkulasi tadi. Nah, saja B
Kemudian kita langsung saja klik pinjam. Nah, otomatis si Ferdiansyah ini sudah meminjam buku tersebut hingga eh, tanggal 15. Nah, berarti seminggu ke depan. Nah, kemudian untuk mengembalikan bukunya dengan cara tinggal klik hapus saja yang ini. Nah, kemudian buku sudah otomatis dikembalikan gitu, ke dalam bibliografi tadi. Nah, kemudian ketika ingin mencetak sebuah kode barcode atau kode katalog gitu, tinggal ke bagian bibliografi terlebih dahulu. Setelah itu di sebelah kiri kita cari saja yang bagian cetak barcode eksemplar. Nah, kita klik. Nah, kemudian buku-buku ini kita checklist saja semuanya dengan cara klik tandai semua, lalu tambahkan dalam antrian. Oke. Nah, setelah itu kita langsung saja klik cetak barcode untuk data terpilih. Nah, maka tampilan barcode-nya akan seperti ini. Nah, cetak, lalu kita save saja dengan nama file barcode. Save. Oke. Nah, untuk mencetak katalog juga sama seperti itu. Misalkan kita ingin mencetak sebuah katalog dari buku-buku yang sudah kita masukkan. Kita tandai semua, lalu tambahkan dalam antrian. Oke. Lalu tinggal klik cetak katalog terpilih. Nah, maka tampilan katalognya akan seperti ini. Kita save. Nah, oke mungkin cukup sekian tutorial dari saya tentang cara mendownload Slims dan mengaplikasikannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan-kesalahan kata atau kalimat, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.